Sebuah potongan tangan ditemukan di kantong kresek. Saat coba ditelusuri, ditemukan jasad seorang wanita di pinggir pantai. Dua orang detektif berlomba mengungkap misteri kematian wanita ini. Sampai pada akhirnya, sebuah jasad malah menguak misteri yang coba ditutupi selama ini. Lihat sampai akhir, dan kalian akan sangat marah dengan plot twist yang terjadi. Dan inilah The Beast. Hanso dan rekannya adalah polisi yang terkadang membantu para penjahat atau juga mafia. Mereka membantu para penjahat ini hanya untuk mendapatkan uang atau informasi. Dan di hari itu, Hanso menghajar seseorang. Orang itu diancam untuk tidak lagi menemui seseorang yang dipanggil Bos Wu. Berita lalu menyiarkan tentang hilangnya seorang gadis bernama Liu. Polisi sedang melakukan pencarian karena Liu sudah menghilang selama 17 hari tanpa jejak. Hanso lalu menemui Bos Wu dan memberikan beberapa cek sambil bilang bahwa ini pertemuan terakhir mereka. Saat pergi, Hanso mewanti-wanti ke rekannya untuk berhati-hati kepada Bos Wu. Karena meskipun terlihat kalem, tapi dia adalah orang paling berpengaruh di dunia bawah. Esok harinya, mereka pergi ke suatu tempat setelah mendapatkan laporan penemuan jasad. Detektif Minte menjelaskan bahwa pagi tadi, seseorang menemukan potongan tangan di sebuah kantong kresek. Kini, timnya sedang menyisir tempat itu. Siapa tahu ditemukan potongan tubuh lain. Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menemukan jasad Liu, gadis yang dicari-cari selama ini. Ahli forensik menjelaskan bahwa kematian korban diperkirakan 2-3 hari yang lalu. Di tubuh korban, banyak sekali bekas luka benda tajam. Tidak ditemukan bekas pelecehan, tapi ada satu bekas jarum di bagian leher belakang. Polisi jadi bertanya-tanya, apa motif pelaku ini menculik dan membunuh korban. Apalagi tidak ditemukan apa-apa di CCTV sekitar sana. Yang bisa polisi simpulkan, cuma ada seorang psikopat yang menculik gadis berusia 17 tahun, memotongnya, dan membuang jasadnya ke laut. Hanso berpikir sepertinya ini kasus pembunuhan berantai. Atasannya lalu bilang, jika ini kasus pembunuhan berantai, maka penyelidikan akan ditangani dua tim, yaitu timnya Hanso dan juga Minte. Minte menolak karena dari awal ini adalah kasusnya. Tapi atasannya ini bilang bahwa kasus ini harus segera diselesaikan. Minte lalu melihat Hanso. Dia berpikir apa sebenarnya yang direncanakan oleh Hanso. Atasannya lalu memanggil Hanso ke ruangannya. Dia tahu bekas luka di tangan Hanso pasti ada hubungannya dengan Kim, seorang gangster yang baru saja bebas dari penjara. Apalagi saat ini dia dirawat di rumah sakit karena bekas luka di wajahnya. Atasannya ini meminta Hanso untuk lebih berhati-hati. Apalagi sebentar lagi atasannya ini akan naik jabatan. Jika Hanso berhasil menangkap pelaku pembunuhan Liu, dia berjanji akan memberikan kursi kosongnya kepada Hanso. Hanso agak ragu karena yang ingin naik jabatan adalah Minte. Tapi si atasan ini lebih condong ke Hanso. Di sisi Minte juga begitu. Rekannya bilang, siapa saja yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan Liu ini pasti akan naik jabatan. Sementara Hanso pergi ke gereja karena Liu terakhir terlihat di sana. Seorang pastor tiba-tiba datang. Hanso mulai curiga melihat gerak-gerik pastor ini. Pastor ini lalu berusaha kabur. Pria ini lalu sampai di rumahnya dan berusaha menghilangkan sebuah bukti dengan memakannya. Hanso lalu memukul tenggorokannya dan mengambil foto dari mulutnya. Ternyata itu adalah fotonya Liu. Minte lalu pergi ke kantor polisi setelah mendapatkan laporan bahwa Hanso berhasil menangkap pelakunya. Terduga pelaku ini bernama Su. Dia dulu pernah ditangkap karena kasus pelecehan dan sempat kuliah kedokteran. Apalagi ditemukan celana dalam wanita di kamarnya. Su diinterogasi, tapi dia terus berkelit bahwa bukan dialah pelakunya. Justru Liu lah yang mengejar-ngejarnya. Hanso lalu membahas kasusnya Su dulu, di mana korban yang depresi sempat dikitukan oleh Su
melompat dari apartemennya. Ibunya sangat terpukul sampai sekarang, ditambah suaminya terkena kanker. Mendengar kenyataan itu, Su sangat shock. Dia merasa sangat berdosa. Hanso lalu menunjukkan foto Liu dan meminta Su mengatakan hal yang sebenarnya. Sambil menangis, Su bilang bahwa memang dia yang membunuhnya. Min-tae masih belum terima. Bisa saja maksud dari Su bukanlah Liu, melainkan orang lain. Semalaman, Min-tae mencari fakta lain. Dia akhirnya menemukan sesuatu. Dia pun menemui Su dan membebaskannya. Esok harinya, Hanso yang menerima laporan itu sangat kesal. Tapi dia dikagetkan ketika ayahnya Liu menusuk Su tepat di depan kantor polisi. Min-tae lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Liu ini bukan gadis baik seperti yang mereka kira. Dia menemukan bukti di mana Liu sempat menyatakan cintanya ke Pastor Su. Liu jugalah yang memberikan celana dalamnya ke Pastor Su. Dan alasan Su berhenti sekolah kedokteran karena dia takut akan darah. Jadi bisa dipastikan seorang pengecut seperti Su tidak akan mungkin melakukan semua ini. Di tempat berbeda, seorang wanita bernama Chonbe baru saja bebas setelah dipenjara selama 3 tahun. Chonbe lalu dijemput oleh rekannya. Chonbe berencana membalaskan dendam ke orang yang sudah memenjarakannya. Hanso lalu dihubungi oleh Chonbe dan memintanya untuk bertemu. Saat bertemu, Chonbe meminta Hanso untuk masuk ke mobilnya, sementara Chonbe berlari ke mobilnya Hanso. Hanso masih bingung apa yang dilakukan wanita ini. Chonbe ini ternyata informannya Hanso. Dia bilang dia sudah melihat berita tentang kasusnya Liu. Dia akan memberikan informasi siapa pelakunya. Dulu, dia sempat mengenal tentang 2 orang psikopat gila. Chonbe lalu keluar dari mobil. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Hanso langsung sadar bahwa pistol yang dipegang oleh Chonbe adalah pistol miliknya yang diambil Chonbe di mobilnya. Chonbe langsung menodongkan senjatanya ke Hanso dan memintanya segera pergi. Tempat sepi, Hanso menghajarnya berkali-kali. Chonbe bilang sebagai balasan karena telah membantunya, dia akan memberikan info siapa pembunuhnya Liu. Tapi dengan syarat, Hanso harus melindunginya dan membuat seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Hanso lalu bertanya siapa tadi orang yang dibunuh oleh Chonbe. Chonbe bilang dia adalah Taoje, orang yang menjebloskannya ke penjara. Malamnya, Hanso mendapatkan data 2 orang pelaku. Masalahnya, 2 orang terduga pelaku ini tinggal di markas mafia narkoboy terbesar yang diketuai oleh Zhao. Jadi polisi tidak bisa begitu saja menangkap mereka, karena jika gegabah bisa terjadi pertumpahan darah. 2 orang terduga pelaku ini bernama Joseon dan ayahnya Wance. Semua orang memandang Hanso. Mereka bertanya-tanya dari mana Hanso mendapatkan informasi sedetail ini. Hanso hanya diam. Dia lalu menunjukkan bukti mobil pelaku yang ada bercak darahnya. Dan setelah diselidiki, tidak hanya 1 darah di sana, tapi ada beberapa. Tempat itu lalu coba diawasi. Mereka mengintai sangat hati-hati untuk menghindari pertumpahan darah. Beberapa tim bersenjata lengkap juga dipersiapkan di mobil. Masalahnya, sampai sekarang hanya terlihat 1 orang pelaku yang keluar, yaitu Wance. Hal tidak terduga terjadi. Ternyata ada tim lain yang juga ikut menyelidiki tempat itu. Tim itu lalu masuk dan menghalangi Hanso dan timnya melakukan penggerebekan. Dia takut hal mengerikan akan terjadi jika mengusik daerah itu. Tim bersenjata ditarik mundur, tapi Min-tae malah dengan santainya masuk ke sana sendiri. Hanso yang melihatnya akhirnya memutuskan untuk timnya yang tersisa membantu Min-tae. Pertarungan akhirnya tidak bisa dihindari. Tim bersenjata pun kembali dan menggerebek tempat itu. Joseon langsung diminta menyerah. Joseon mencoba melawan. Dia bahkan menarik rekannya Hanso dan melompat keluar jendela. Hanso sangat shock melihat rekannya yang tewas bersama pelaku. Ambulans selalu datang ke sana. Hanso curiga melihat ada banyak sekali kaset pita di sana. Ia lalu sadar ada sebuah ruang rahasia di balik lemari. Saat coba dibobol, semua orang kaget ketika melihat ruang penjagalan. Di mana kaset-kaset itu ternyata rekaman teriakan dari para korban-korban yang disiksa.
Masalahnya, hanya terlihat banyak sekali bercak darah, tapi tidak ada jasad atau potongan tubuh di ruangan itu. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga ada 14 DNA korban. Dan insiden penggerebekan itu juga menewaskan 3 orang polisi. Pemakaman lalu dilakukan. Terlihat Hanso sangat kehilangan rekan kepercayaannya. Tidak sampai di situ saja, polisi yang menyisir apartemen itu juga menemukan puluhan kilo narkoboy. Di sisi lain, Minte menemui Hanso untuk mengucapkan selamat atas pencapaian penyelidikannya. Tapi dia di sini meminta Hanso untuk menyerahkan kasus ini ke dirinya. Tapi Hanso bersikeras, dia ingin membalaskan dendam rekannya. Tempat berbeda, polisi menemukan mobil di dasar sungai. Ternyata itu adalah mobilnya Tauce. Tauce ini orang yang pernah ditembak oleh John B. Sementara itu, Hanso pergi ke salah satu dokter forensik yang sekaligus mantan istrinya untuk menemukan bukti lain terkait kasusnya Liu. Mantan istrinya ini menjelaskan bahwa sepertinya ada yang aneh dengan jasadnya Joseon. Karena setelah diperiksa, ternyata Joseon ini seperti orang autis. Hal itu diduga karena luka di lehernya Joseon. Apalagi jika diperhatikan baik-baik, banyak bekas luka di tangan Joseon yang dia terima sejak lahir. Hanso lalu ingat bahwa ada bekas lubang yang sama di lehernya Liu. Dia jadi yakin bahwa sang eksekutor adalah Wance bukannya Joseon. Si mantan istri lalu bilang bahwa saat ini Minte sedang ada kasus lain. Beberapa saat yang lalu, timnya Minte menemukan seseorang yang tewas tertembak di mobilnya. Di sisi lain, John B mendapatkan kabar bahwa polisi sudah menemukan jasadnya Tauce. Tauce ini ternyata keponakan dari bos narkoba terbesar yaitu Zhao. John B lalu ditangkap. Dia beralasan bahwa di hari tewasnya Tauce, dia sedang bersama polisi. Jadi jelas, dia punya sebuah alibi. Minte lalu bertanya, siapa polisi yang John B maksud? Minte kembali ke kantor polisi. Di kantor, anak buahnya ngasih tahu bahwa kaliber peluru yang ditemukan di jasnya Tauce adalah 38. Jadi ada kemungkinan pelakunya adalah seorang polisi. Hanso ketakutan, dia tidak bisa tidur tenang. Jadi di malam itu, dia kembali ke kantor polisi berusaha mencari bukti-bukti milik Tauce. Hanso lalu mencuri bukti pistol dan telepon milik Tauce. John B lalu dihubungi. Hanso bertanya apa yang dikatakan oleh John B ke Minte. John B bilang dia tidak membocorkan apapun. John B lalu diminta untuk bersembunyi dulu. Tiba-tiba, John B dikejar kelompoknya Zhao. Sementara Hanso pergi ke hutan di mana dia pernah menabrak rusa. Rusa itu lalu diseret masuk ke dalam hutan. Entah mengapa, Hanso langsung menembak bangkai rusa itu. Dia lalu mengambil kembali peluru dari bangkai rusa itu. Tempat berbeda, Minte mendapatkan info tentang seseorang yang mendengar suara tembakan. Minte dan rekannya segera menuju ke sana. Saat memeriksa CCTV, Minte sadar bahwa pelaku penembakan sepertinya bukan cuma satu orang. Minte juga melihat ada satu orang wanita yang keluar dari mobilnya Tauce, yang artinya ada saksi mata di sana. Anehnya, ada satu orang lagi yang datang ke mobilnya Tauce dan membawanya pergi. Karena kualitas videonya kurang jelas, Minte jadi belum bisa memastikan siapa orang ini. Esok harinya, Hanso menemui dokter forensik. Dia beralasan ingin melihat jasadnya Joseon terkait kasus yang dia selidiki. Di saat si dokter keluar inilah, Hanso berupaya menukar peluru bukti yang ditemukan di tubuhnya Tauce dengan peluru yang sudah dia persiapkan. Tapi karena dia panik, peluru itu malah berceceran di lantai. Sementara, si dokter kembali karena dia ingat ada sesuatu yang tertinggal. Hanso yang panik mencoba mengumpulkan kembali peluru-peluru itu. Saat si dokter kembali, Hanso merasa semua sudah diatasi. Sampai dia tersadar masih ada satu peluru di lantai. Hanso panik, dia ketakutan. Ditambah, Minte datang ke sana. Minte bilang bahwa Hanso harus jadi saksi terkait kasus yang sedang dia selidiki. Minte tidak sengaja menendang peluru itu sampai berada tepat di depan si dokter.
Si dokter seakan sadar apa yang sedang dilakukan mantan suaminya. Jadi dia pun berusaha menyembunyikan peluru itu. Hanso bisa bernafas lega, dia lalu pergi. Tempat berbeda, Wan melihat berita bahwa kepolisian sedang mengejarnya karena diduga terlibat dalam kasus pembunuhannya Liu dan korban-korban lain. Di sisi lain, Zhao sangat marah ke Chonbei. Bukan karena keponakannya yang terbunuh, tapi karena narkoba-narkobanya yang disita kepolisian. Dia yakin Chonbei lah yang memberikan informasi itu ke polisi. Chonbei lalu melihat ada seorang wanita yang terus memandanginya dari kejauhan. Kembali ke Minte, dia menemui Hanso lagi. Minte bertanya, apa jadinya jika ada orang yang membantu seseorang untuk membunuh demi mendapatkan sebuah keuntungan? Hanso hanya diam. Minte bilang, dia akan menghukum berat orang yang melakukan hal itu. Hanso lalu bilang, bukankah Tao Zhe ini seorang pengedar kelas kakap? Jadi, akan sangat beruntung jika orang-orang seperti itu tewas. Sebelum pergi, Minte bilang ada seorang saksi di kasusnya Tao Zhe, seorang wanita yang keluar dari kursi belakang. Hal itu makin membuat Hanso tidak tenang. Dia terus kepikiran bahwa semua akan terkuak. Apalagi ketika wanita itu datang menemui Minte. Minte hanya tersenyum sambil terus menatap Hanso. Chonbei terus-terusan mencoba menghubungi Hanso, tapi tidak digubrisnya. Tiba-tiba, rekannya ngasih tahu bahwa Wan ditemukan tertangkap kamera CCTV. Nah, Chonbei sendiri malah menemui Hanso di kantor polisi. Hanso yang panik langsung menyeretnya keluar. Chonbei memohon ke Hanso untuk mengambil kembali narkoboy milik Zhao yang disita polisi. Mendengar hal itu, Chonbei dihajar berkali-kali. Chonbei membalas dengan memukul kepala Hanso. Chonbei mengancam jika besok dia tidak mendapatkan narkoba itu, dia akan membuka semua fakta yang sebenarnya ke kepolisian. Di kantor polisi, atasannya meminta Minte berhenti menyelidiki kasusnya Tao Zhe. Toh dia juga penjahat, jadi buat apa dibela? Minte bersikeras bahwa kasus ini pasti ada hubungannya dengan Hanso. Atasannya jadi paham, Minte hanya ingin membuat Hanso terlihat buruk. Pasti alasannya karena jabatannya diinginkan oleh Minte. Atasannya lalu ngasih tahu bahwa Hanso menolak jabatan itu sejak awal. Surat kenaikan jabatan itu bahkan dirobeknya. Semua itu dilakukan karena Hanso tahu Minte mengincar jabatan itu dari dulu. Jadi dia lebih memilih mengalah. Atasannya lalu mengumumkan hasil forensik yang menyatakan bahwa kematian Tao Zhe ini berhubungan dengan kasusnya Zheshen, yang artinya mereka harus fokus untuk menangkap Wan. Sementara Hanso yang sudah buntu harus berbuat apa, memutuskan untuk pulang ke rumah mantan istrinya. Dia menceritakan semuanya, bahwa informannya lah yang membunuh Tao Zhe saat itu. Si mantan istri belum begitu percaya, karena dari bukti justru terlihat bahwa Han lah yang membunuhnya. Hanso meminta mantan istrinya ini untuk menutupi semuanya. Dia lalu pergi membawa satu peluru yang dia persiapkan dulu. Di jauh, terlihat Wan berada di apartemen mantan istrinya Hanso. Bahkan, dia dengan tenangnya bisa masuk. Mantan istrinya ini kaget ketika mendengar suara musik dari ruang tamu. Dia panik begitu tahu jendela apartemennya terbuka. Wan mendorongnya. Dia memegang suntikan di tangannya. Sementara Hanso menemui Chonbei. Hanso bilang bahwa narkoba itu ada di bagasi. Mereka lalu masuk ke sebuah hutan. Hanso lagi-lagi memukul Chonbei. Dia bertanya siapa dalang di balik semua ini. Tapi saat Hanso mendekat, Chonbei malah menusuknya. Hanso pun menodongkan senjatanya berniat menembak Chonbei. Chonbei berlari dan Hanso menembaknya dari belakang. Di tempat berbeda, ternyata Zhao ini bawahan dari Bos Wu, orang yang di awal film tadi. Hanso lalu menemui Bos Wu dan bertanya kenapa Bos Wu malah memperlakukannya seperti ini. Bos Wu menjelaskan bahwa sebenarnya bisnisnya Zhao itu adalah uang pensiunnya. Jadi Hanso sudah mengacaukan bisnisnya. Hanso marah dan mencekik Bos Wu.
Bosu lalu mengungkap fakta sebenarnya, bahwa yang menyuruhnya adalah Minte. Jadi dari awal, semua ini adalah rencana dari Minte. Kejadian sebenarnya adalah Minte ini sangat ingin naik jabatan. Masalahnya, dia tidak pernah mengungkap kasus besar seperti Hanso. Makanya, dia membuat sendiri kasusnya, yaitu menyuruh Joseon dan juga ayahnya untuk membunuh Liu. Di tengah penyelidikan, ternyata si atasan malah mempercayakan kasus ini ke Hanso. Jadi Minte melakukan berbagai cara agar Hanso terlihat tidak kompeten dalam penyelidikan, agar kasus ini diserahkan kepadanya. Tapi ujung-ujungnya, Hanso malah berhasil menangkap pelakunya, yaitu Joseon. Disitulah Minte semakin marah dan mencoba mencari-cari kesalahan dari Hanso. Sampai dia menemukan fakta bahwa Hanso melindungi Chonbe. Minte yang mencoba mencari bukti terus mendapatkan jalan buntu. Pada akhirnya, dia membuat skenario baru dan bekerja sama dengan Bos Woo. Dia berjanji tidak akan mengganggu bisnisnya Bos Woo ketika dia naik jabatan nanti. Makanya waktu itu, Chonbe ditangkap dan diminta untuk mengambil kembali narkoboy itu. Nah, Chonbe nanti pasti meminta bantuan dari Hanso. Jika Hanso memakan umpannya, Minte akan punya bukti untuk menangkap Hanso. Hanso yang mengetahui kenyataan itu sangat marah. Dia sangat kecewa dengan Minte. Panik, dia memikirkan sebuah cara. Polisi lalu bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud. Di sana, mereka menemukan jasad seorang pria. Di sisi lain, Hanso diberikan alamat keberadaan Wance oleh Bos Woo. Hanso yang masuk melihat banyak sekali obat-obatan dan bekas alat suntik di rumah itu. Tiba-tiba, dari belakang, Wance berusaha menyerangnya. Kembali ke Minte yang melihat bahwa jasad yang tewas itu adalah seorang dokter hewan. Dia yang sudah tahu tempat prakteknya langsung bergegas ke sana. Sementara, Hanso mencoba mengejar Wan yang kabur. Hanso sempoyongan karena dia tadi terkena suntikan itu. Dari kejauhan, Wance bilang bahwa perlahan Hanso akan mati rasa. Lalu, dia akan sulit untuk bernafas. Di luar, Minte sudah sampai di sana. Dia yang mendengar suara tembakan mencoba untuk masuk. Di saat tubuh Hanso tidak bisa bergerak, Wance memutar rekaman teriakan dari mantan istrinya Hanso. Hanso hanya bisa menangis. Dia berusaha keras untuk menembak. Tapi tembakan itu malah mengenai Minte yang ada di sekitar sana. Minte yang sadar sudah melihat Hanso membunuh Wan. Minte meminta Hanso untuk tenang dan meletakkan pistolnya. Hanso pun menodongkan senjatanya ke arah Minte. Minte meminta maaf karena dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hanso berusaha menembak Minte, tapi peluru di pistolnya sudah habis. Hanso pun ambruk. Beberapa hari kemudian, Minte mendapatkan penghargaan dan kenaikan jabatan. Rekannya yang baru pindah ke timnya memutuskan untuk keluar dari divisinya Minte. Karena dia merasa di sana dia berada bersama para keparat yang haus akan jabatan. Sambil menatap Minte, rekannya itu bilang, andai saat itu Hanso langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin saja nyawanya masih bisa diselamatkan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Beast. Film ini mengajarkan kita bahwa terkadang demi mendapatkan jabatan, seseorang bisa melakukan apa saja, termasuk mengorbankan orang terdekat. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.